Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mailinda Nur Rahmawati dengan NIM 2240214 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2E. Video ini disusun untuk memenuhi tugas praktik ibadah yang dibimbing oleh Bapak Ali Nur Rafiq, STHI, MAG, untuk memenuhi tugas akhir. Selanjutnya kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya. Di antaranya adalah praktik sholat Idul Adha, praktik menyembelih hewan, praktik sholat gerhana, praktik sholat istisqa, praktik manasik haji, dan praktik khutbah nikah dan akad nikah. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan ketika tanggal 10 Zulhijjah. Hukumnya sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya yaitu antara terbit dan tergelincirnya matahari. Sholat Idul Adha dilaksanakan lebih pagi dari sholat Idul Fitri dengan tujuan agar jamaah bisa bersegera menyembelih hewan kurban. Ada hal-hal yang disunahkan saat sholat Idul Adha: mandi sebelum sholat Idul Adha, tidak makan dan minum sebelum sholat Id, memakai wangi-wangian, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id, mendengarkan khutbah Idul Adha, dan mengumandangkan takbir dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Zulhijjah. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha: yang pertama, niat. Bila dilafalkan, usolli sunnatal li Idul Adha rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah sebagaimana iftitah sholat fardu. Selanjutnya, takbir 7 kali dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih. Yang kelima, membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Adapun yang lebih utama adalah membaca surah Qaf atau surah Al-A'la. Setelah surah pendek, selanjutnya ruku i'tidal dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua, berdiri dan takbir 5 kali. Di antara takbir disunahkan membaca tasbih, kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat pendek. Adapun yang lebih utama adalah surah Al-Ghoshiyah. Dilanjutkan dengan ruku i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir dan salam. Setelah selesai sholat Id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Rukun khutbah sholat Id sama dengan rukun khutbah sholat Jumat. Selanjutnya adalah tata cara atau praktik menyembelih hewan. Menyembelih hewan ada 2 cara. Yang pertama dengan tradisional, yang kedua dengan mesin. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional diantaranya menyiapkan lubang penampung darah. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Kaki hewan dipegang atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Penyembelih berniat menyembelih. Selanjutnya membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir. Selain menyebut nama Allah SWT melalui basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca takbir 3 kali. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan, sembelih sampai putus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, diantaranya adalah alat untuk menyembelih adalah alat yang sangat tajam, sehingga hewan tidak merasakan sakit. Yang kedua, hewan yang disembelih itu hendaklah digulingkan ke sebelah rusuknya yang kiri, supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, membaca basmalah, menyembelih di pangkal leher. Selanjutnya adalah hal-hal yang makruh dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, alat kurang tajam. Kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Ketiga, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Yang keempat, menguliti dan memotong bagian tubuh hewan sebelum hewan itu benar-benar mati. Tata cara yang kedua adalah menyembelih hewan dengan menggunakan mesin atau alat pemotong. Yang pertama, pastikan mesin atau alat pemotong sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir sebanyak 3 kali. Yang kelima, memasukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Bab 9. Praktik sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Untuk sholat yang terjadi
ketika gerhana bulan dinamakan sholat khusuf, sedangkan sholat ketika terjadi gerhana matahari disebut sholat kusuf. Tata cara sholat gerhana: yang pertama niat, kedua takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa, yang ketiga membaca doa iftitah dan berta'awuz, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah sambil dijaharkan atau dikeraskan suaranya. Yang keempat ruku'. Yang kelima bangkit dari ruku'. Yang keenam tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Selanjutnya ruku' kembali. Ruku' ini lebih pendek dari ruku' sebelumnya. Selanjutnya i'tidal, kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku', lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Lalu bangkit dari sujud, mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu salam. Perbedaan sholat gerhana bulan dan matahari adalah pada niatnya. Niat untuk sholat gerhana bulan adalah usolli sunnatal khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala, sedangkan usolli sunnatal khusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala untuk gerhana matahari. Perbedaan lainnya ialah di waktu pelaksanaan sholat keduanya. Jika sholat gerhana matahari dilakukan pada waktu pagi hingga senja, sedangkan gerhana bulan pada waktu malam. Bab 10. Praktik sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang sangat dianjurkan dalam rangka memohon kepada Allah ketika kita menghadapi kekeringan atau sumber mata air sudah lama mengering. Sholat istisqa ini disunahkan berdasarkan sebab zahirnya. Syarat melaksanakan sholat istisqa diantaranya adalah 3 hari sebelumnya seorang ulama menyerukan kepada kaumnya untuk puasa 4 hari. 1 hari diantaranya adalah saat pelaksanaan sholat, beramal baik, bertaubat, berdamai dengan setiap lawan, serta menjauhi kezaliman. Pada hari yang keempat, ternak sekalipun dianjurkan untuk dibawa ke tanah semua penduduk, bahkan lapangan tempat orang mengerjakan sholat istisqa. Berpakaian sederhana, tidak memakai wewangian, dan memperbanyak istighfar. Pelaksanaan sholat istisqa tidak ada batasan waktu khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat istisqa. Namun demikian, dianjurkan untuk dilaksanakan pada siang hari. Sholat istisqa ini lebih baik dilaksanakan berjamaah di tanah lapang. Tata cara sholat istisqa sama seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, dengan niat usolli sunnatal istiqoi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan khutbah oleh imam. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Imam menganjurkan kepada para jamaah untuk memperbanyak membaca istighfar dan merendahkan diri kepada Allah agar apa yang dihajatkan dapat terkabul. Di tengah khutbah kedua sedang berlangsung, imam disunahkan menghadap ke kiblat untuk melakukan doa bersama. Ketika itu, imam membalikkan selendangnya dengan cara bagian selendang yang kanan dipindah ke sebelah kiri dan bagian yang atas dipindah ke sebelah bawah. Makmum pun mengikuti jejak si imam. Ketika berdoa, tangan diangkat tinggi-tinggi, dan ketika doa menolak bencana, punggung tangan dihadapkan ke atas dengan tujuan menolak bencana. Bab 11 yaitu praktik manasik haji. Haji merupakan rukun atau tiang agama Islam yang kelima. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya semata. Hukum haji digolongkan menjadi 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, sesuai dengan keadaan yang melatar belakangnya. Syarat haji ada 5, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap batal. 1. Ihram atau berniat. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai dari mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis, dan memotong kuku.
Yang kedua, wukuf. Waktu wukuf dilaksanakan di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Disunahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah, adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat, dan mengelilingi Ka'bah dari sebelah kiri. Di sebelah kiri yaitu dari Hajar Aswad yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Yang keempat yaitu sa'i, adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Bukit Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i diantaranya dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Yang kelima, tahallul, adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Yang keenam, tertib. Selain rukun haji, ada wajib haji. Amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan disebut wajib haji. Wajib haji tidak menentukan sahnya ibadah haji, tetapi jika tidak dikerjakan haji tetap sah, namun dikenakan dam atau denda. Selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji diantaranya adalah mandi sebelum ihram, menggunakan kain ihram yang baru, memperbanyak talbiyah, dan sebagainya ada di layar. Selain itu, juga harus mengetahui larangan haji agar saat haji tidak melanggarnya. Bab yang terakhir adalah praktik khutbah nikah dan akad nikah. Khutbah nikah adalah salah satu rangkaian upacara akad nikah yang berisi nasihat dan pengarahan tentang pentingnya perkawinan. Khutbah nikah ini hukumnya adalah sunnah dan boleh. Syarat dan rukun khutbah nikah terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Yang keempat, membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang diutamakan ayat-ayat yang khusus membicarakan tentang pernikahan. Selanjutnya yaitu akad nikah, merupakan peristiwa amat penting yang menandai dimulainya hubungan halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan menurut agama. Akad tersebut juga diharapkan dapat menambah dan memperkukuh hubungan persaudaraan antara keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Rukun akad nikah yaitu yang pertama, adanya calon suami, yang kedua, adanya calon istri, yang ketiga, adanya wali nikah, yang keempat, adanya 2 orang saksi, dan orang-orang tersebut harus yang memenuhi syarat, dan yang kelima, pengucapan sigot, dan perlu diperhatikan adanya kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul, dengan cara si calon suami segera menjawab ijab dari wali pihak perempuan dan tidak menundanya atau menyelinginya dengan sesuatu, baik dengan membicarakan hal-hal lain ataupun meninggalkan majelis tempat berlangsungnya akad nikah tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.